Halo teman-teman, selamat datang di channel Adi Waju, tempatnya tutorial apa saja. Baik, kali ini kita akan membuat video tutorial cara mendesain undangan pernikahan menggunakan CorelDRAW. Sebelumnya, silahkan subscribe channel ini, channel Adi Waju, dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang baru belajar mendesain menggunakan CorelDRAW. Kita langsung saja, langsung masuk ke CorelDRAW. Saya menggunakan CorelDRAW X7. Ya, kurang lebih seperti ini yang kita akan buat nanti. Jadi ada tiga desain yang kita buat. Ada tiga desain yang akan kita buat. Yang pertama ini adalah sampul bagian paling depan di undangan. Yang kedua ini adalah isi bagian depan dalam undangan. Yang kedua ini isi bagian dalam undangan. Kurang lebih seperti ini. Baik, kita langsung saja. Jadi di sini saya sudah menyediakan apa namanya ini? Background dan ornamen lainnya. Ini hanya untuk memudahkan karena supaya cepat tutorialnya. Paling tidak teman-teman nanti tahu bagaimana caranya membuat desainnya beserta ukurannya. Oke, kita langsung saja. Yang pertama kita buat kotaknya dulu. Ukuran ini adalah sampul depan ya. Kita ganti di sini tulisan sampul depan supaya mudah kita tahu. Lalu kita ganti ukurannya 163 143. Lalu kita kasih warna. Ini warna gold. Kita hilangkan garis pinggirnya dulu. Untuk menghilangkan garis pinggir itu klik kanan di sini atau juga bisa di sini, klik kanan pada mouse-nya. Lalu kita ini sudah 143 ya, oke. Selanjutnya kita ambil backgroundnya ini. Kita pindahkan dulu backgroundnya. Ini kita buat jadi transparan menggunakan ini tadi transparency tool. Lalu kita klik ini fontaine, lalu kita ubah menjadi elliptical fontaine transparansi. Jadinya seperti ini teman-teman. Kalau kita bawa ke sini akan seperti ini jadinya. Nah, kita kesampingkan dulu. Ini kita masukkan ke dalam sini. Caranya klik kanan pada mouse lalu pilih ini power clip. Kita masukkan ke sini. Lalu kita rubah warnanya. Caranya itu klik dua kali di sini. Lalu pilih ini, lalu kita berikan warna. Saya memberi warna ini pale yellow. Ya, kurang lebih seperti ini warnanya. Lalu kita copy paste. Caranya Ctrl C dan Ctrl V. Lalu kita geser ke bawah. Ya, kira-kira seperti itu. Setelah itu kita buat ini penutup atas dengan samping kiri dan kanannya. Caranya kita buat sesuai dengan ukurannya. 163 ini kita pakai 20 saja. Oke, setelah itu kita sesuaikan, kita kasih warna gold juga. Hilangkan apa namanya garisnya. Gini saja ya. Lalu kita buat lengkungan di sini. Lengkungannya ini 10. Sini juga ganti 10. Nah, kurang lebih seperti ini.
Lalu kita buat pinggirnya lagi. Pinggirnya ini kira-kira sekitar 15. Oke, kalau sudah kita ganti warna gold. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan warna apa saja sesuai selera. Di tutorial ini saya menggunakan warna ini. Lalu kita ubah ini, caranya Ctrl Q dulu. Lalu kita ke sini. Kita masukkan ke dalam sedikit ini. Oke, kira-kira seperti itu. Ini juga kita masukkan ke dalam sedikit. Oke. Jadinya seperti ini. Lalu kita copy paste. Caranya Ctrl C, Ctrl V. Lalu kita mirror. Dibalik ya, lalu pindahkan ke sebelah. Nah, untuk langkah pertama sudah jadi bagian sampul. Ini bagian sampul depan. Nanti tinggal kita kasih beberapa apa namanya sini, nama, alamat dan sebagainya. Kita masuk ke ini, bagian kedua, kita ganti namanya. Ini hanya untuk memudahkan teman-teman. Ini isi bagian depan. Kalau di sini kita langsung ambil saja di sini ya. Yang ini kita copy paste. Karena kurang lebih sama. Kita ganti menjadi 160 140. Ya, ukurannya seperti itu. Lalu kita copy paste juga. Ini kita kirim apa namanya? Bawa ke samping. Kurang lebih seperti ini. Ini sudah jadi bagian isi depan. Nanti tinggal kita beri tambahan-tambahan di sininya. Selanjutnya bagian ketiga yaitu isi bagian dalam. Isi bagian dalam. Nah, ini hanya untuk memudahkan. Selanjutnya ini kita copy paste saja. Kurang lebih sama. Seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita tambah ornamen pakai ini. Saya sudah menyiapkan memang hanya untuk memudahkan supaya tutorialnya agak cepat sedikit, tidak terlalu lama. Nanti saya sediakan link download untuk teman-teman. Sekaligus bisa download ini nanti desainnya gratis. Selanjutnya ya, ini tadi caranya untuk ini kan misalnya ini tidak rata tengah, caranya kita klik di sini, tekan shift, lalu tekan di sini backgroundnya, lalu kita klik C pada keyboard. Ini sudah rata tengah, kita nanti sesuaikan. Selanjutnya kita masukkan yang kedua, ini adalah bagian bawah disimpan. Sama, kita ratakan rata tengah. Atur sesuai dengan selera, dimana bagusnya, misalnya seperti ini ya. Nah, ini sudah jadi untuk sampul bagian depan. Kita tinggal memberi nama di sini. Jadi di sini saya hanya karena apa namanya?
Sebelumnya sudah jadi nama-namanya, makanya saya tinggal copy paste, tidak lagi menuliskan satu-satu. Paling tidak teman-teman tahu caranya nanti. Nanti misalnya di sini teman-teman mau buat undangan, misal seperti ini ya. Undangan. Lalu kita simpan di sini. eh Buat rata tengah. Lalu kita cari font yang sesuai, misalnya anggap ini. eh ini ya. Coba kita pakai font coba 30. Ya, beginilah kira-kira. Lalu kita ganti ke warnanya misalnya ini coklat ya, atau hitam juga bisa. Oke. Jadi saya di sini saya punya dua macam warna. Warna pertama itu warna default atau CMYK. Yang kedua ini adalah warna RGB. RGB. Nah, untuk teman-teman kalau mau buat undangan untuk dicetak, pakai warna CMYK, supaya nanti ketika dicetak warnanya tidak berubah. Ini juga memudahkan tukang cetaknya nanti. Tapi kalau jika teman-teman yang mencetak sendiri, kalau misalnya ada alatnya bisa. Di sini juga warnanya banyak. Misalnya kita coba warna ini, warna gold. Kita coba dulu ya. Nah, ini warnanya apa namanya? Warna CMYK ya. Ini kan warna RGB. Karena ini hanya tutorial, jadi saya pakai warna RGB biar kelihatan bagus. Soalnya tergantung kalau mau mencetak, kalau tahu tekniknya maka tidak masalah menggunakan warna apa saja, karena pada hasil akhirnya kita bisa ubah warnanya. Kita lanjut. Setelah ini di sini kita tinggal masukkan nama. Saya ambil saja nama dari sini yang sudah jadi, misalnya ini ya. Ini apa namanya? Tinggal copy paste. Ini saya hapus ya, hanya contoh tadi. Saya ambil ini misal, saya masukkan ke sini, buat jadi rata tengah. Oke, seperti ini ya. Sesuaikan saja. Nah, untuk sampul depan sudah jadi. Kita tinggal menambah. Biasanya di sini bisa pakai doa, atau di sini bisa pakai dena lokasi. Biasanya orang memberikan dena lokasi bagian sini, dan di sini itu adalah doa-doanya. Nah, saya sudah punya, tinggal copy paste. Misalnya ini saya copy. Untuk cara mengkopinya itu Ctrl C. Lalu kita paste di sini, Ctrl V. Lalu kita sesuaikan caranya, tekan ini ya. Tekan dulu tulisannya, Shift, lalu tekan di background, kita tekan C pada keyboard dan E untuk membuatnya seimbang. Ini sudah seimbang jadinya. Jadi dia berada di tengah-tengah background ini. Oke, setelah itu langkah pertama sudah selesai teman-teman. Selanjutnya langkah kedua adalah ini. Kita mengisi ini. Di sini kita pakai dena lokasi. Saya ambil saja dari sini, misal ini langkah kedua. Ini saya ambil. Ini contoh saja ya. Nah, oke. Kita
kurang lebih seperti ini dengan lokasinya. Lalu ini bisa kita ambil. Oh, tinggal kita belum memberikan nama di sini. Hanya kita pakai nama ini saja, Amang dan Debbie. Eh, kita copy saja. Oke, lalu paste. Mana? Oke, kita masukkan ke sini. Atur buat dia menjadi center atau tengah. Ya, seperti ini. Coba kita lihat dulu. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita berikan juga ya mirip seperti di depan sini. Eh, ini ya. Oke. Kita ambil saja ini. Kita copy paste. Kita masukkan ke sini. Oke. Kalau rata tengah jelek hasilnya, maka kita atur saja sesuai dengan perkiraan dan selera. Kira-kira seperti ini ya. Ini juga kita atur. Misalnya seperti ini. Oh iya, ini kenapa saya buat kotak di sini? Maksudnya adalah, misalnya teman-teman bisa memberikan dena lokasi di sini, lokasi acara. Bisa juga apa namanya doa-doa. Oke. Selanjutnya bagian terakhir adalah isi. Isi bagian dalam inilah yang penting untuk diketahui bagi orang yang diundang nantinya. Sama kira-kira seperti ini hasilnya. Nah, ini pertama kita buat dulu seperti ini ya. Ini kita ambil, kita buat begini. Caranya adalah kita pindah ke sini dulu. Kita buat kotak. Misal kita atur dulu 150 kali 130. Coba dulu ya. 130 110. Oke. Coba kita lihat dulu. Lalu kita buat begini. Apa namanya? Lengkungan pinggirnya seperti ini. Kita atur menyesuaikan. Oke, coba kita pakai warna hitam. Ini ya. Kita tambah. Misalnya pakai sekitar 2 ketebalan garisnya. Oh, kita tambah lagi. Misalnya 4, kita coba. Sepertinya masih mau. Kita coba di angka 6. Ya, seperti ini. Kita beri warna putih. Oke. Setelah itu kita buat jadi transparansi. Ini klik di sini.
lalu pilih ini uniform transparansi, kita buat jadi 30, kita coba jadi 30 saja ya, seperti ini ya. Gunanya adalah untuk memunculkan background yang ada di belakang sini. Oke, kita Ctrl Z. Kalau sudah, coba kita atur sedikit seperti ini. Oke. Nanti kita ambil tulisan di sini saja. Ini paling tidak ini kita copy paste. Ini juga. Saya kira untuk cara membuat seperti ini teman-teman juga mudah untuk membuatnya nanti. Ini begini ya, kira-kira jadinya nanti. Selanjutnya kita copy paste ini dulu. Lalu pindahkan ke sini. Nah, ini belum cukup, makanya kita perbesar sedikit. Oke. Kita perbesar. Ini atur jaraknya. Nah, sudah jadi. Nah, selanjutnya ini kita copy paste juga, lalu pindahkan ke samping sini. Caranya klik dulu ini, shift baru klik di sini. Di sini klik, lalu tekan C pada keyboard. Nah, selesai. Jadi kita tinggal mengisi bagian sini. Pada umumnya ketika membuat undangan, kata-katanya seperti ini, Maha Suci Allah dan seterusnya, nama lengkap, nama panggilan. Nah, misalnya kalau yang laki-laki yang mengundang, maka namanya di atas dan perempuan di bawah. Tapi ketika si pihak perempuan yang mengundang, maka namanya di atas dan laki-laki di bawah. Ini selanjutnya pengantar, lalu informasi akad nikahnya. Di sebelah ini adalah informasi acara dan tempat pelaksanaannya. Nah, kita copy ini. Langsung saja ya. Kita copy paste, lalu kita atur jaraknya. Apakah ada yang terlupa? Oke, tidak ada. Nah, ini sudah jadi. Jadi untuk pengaturan seperti ini, teman-teman bisa membuat desain sesukanya. Bisa juga berurut, misalnya seperti ini ya. Perjamuan pernikahan, terus harinya, misalnya Sabtu 29 Februari 2020, waktu 10.00 WITA sampai selesai. Misalnya SD selesai. Tempat Desa Kurma, Mapilli. Nah, seperti ini ya. Ini hanya contoh. Lalu buat rata tengah.
Ini kita bisa atur, misalnya ini dipindahkan dulu, kita copy paste, lalu ini kita pertebal, bisa mengganti fontnya, lalu ini kita perkecil sedikit, kita pakai ukuran misalnya 18 atau sekitar 20. 20. Nah, seperti ini. Kita grup. Ini bisa saja kita pakai di sini, misal perjamuan, pernikahan ya. Seperti ini ya, misal kita blok dulu. Kita hilangkan dulu ini ya. Tutup dulu ini. Ini hanya contoh. Misal seperti ini ya. Kita bisa pakai seperti ini, misal nih gini ya. Kita beri warna apa namanya? Warna merah. Kita pakai warna ini ya, supaya sama. Misal bisa pakai seperti ini, tapi kelihatannya kurang bagus. Makanya saya hapus ya. Ini hanya contoh. Kita buatnya seperti ini agar tampilannya menarik ketika dibuka dan dibaca orang. Ini juga jelas. Di sini harinya dan tanggal, di sini jadwalnya, dan di sini alamatnya atau tempat pelaksanaan kegiatannya. Dan ini adalah yang mengundang, terakhir kedua mempelainya. Nah, beginilah kira-kira cara membuat undangan pernikahan dengan CorelDRAW. Paling tidak teman-teman tahu dasarnya dan ukurannya. Semoga ini bermanfaat, dan saya akan menyertakan link downloadnya nanti di deskripsi. Teman-teman bisa mendownload dan ini gratis untuk teman-teman pelajari. Kalau mau dipakai juga silahkan. Dan oh iya, kalau kita mau buat mau cetak undangan, maka kita harus sesuaikan dengan, misalnya kalau kita mau cetak pakai mesin cetak mesin offset, maka kita harus sesuaikan dengan plenonya, kertas, lebar kertas ini. Karena misalnya kalau kita hanya mengatur sembarangan, maka ketika dicetak banyak kertas yang terbuang. Oke lah kalau kita punya mesin sendiri, tapi kalau tidak punya, biasanya kalau kita mencetak di percetakan, kalau terlalu banyak kertas yang terbuang, sayang karena kita bayar kertasnya. Makanya kita sesuaikan ukuran. Nah, ini ukurannya kurang lebih sudah sesuai, dan ketika ini dicetak tidak terlalu banyak membuang kertas. Makanya kalau teman-teman mau pakai ini, silahkan, terserah mau diubah atau mau pakai desain ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang belepotan, dan mohon kritik dan sarannya untuk membangun channel Adiwaju. Dan jika bermanfaat, silahkan di subscribe, dan sampai ketemu di channel tutorial berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.